Mbak Ega. Wah, masnya lagi pakai sepatu nih. Sekarang saya lagi sama teman-teman Mapala Untan, Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Kita lagi di tebing bunga. Tebing bunga ini, ya ini dia tebingnya. Kita mau manjat tebing di sini dan ini pertama kalinya buat saya. Jadi saya nanti bakal dibantu sama teman-teman Mapala Untan ini. Ini alat-alatnya apa aja nih? Alat-alat keselamatan wajib dikenakan agar aman sekaligus meminimalisir kemungkinan cedera. Selebihnya, semangat pantang menyerahlah yang sangat diperlukan, khususnya bagi saya. Saatnya menguji adrenalin. Saya akan mencoba memanjat dinding batu ini hingga ke bagian puncak tebing untuk pertama kalinya. Pelan-pelan saya mencoba melalui tiap senti tebing bunga. Meskipun tingkat kecuraman dan kesulitan masuk dalam kategori rendah, tetap saja olahraga ekstrim ini membutuhkan energi besar. Rekahan atau gelombang tidak beraturan pada tebing andesit ini berguna sebagai pijakan kaki atau cengkeraman tangan saat menggapai tebing vertikal dengan derajat kemiringan yang bervariasi. Batuan andesit di sini memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dan umumnya berwarna hitam gelap. Ini saya tadi di bawah lumayan kesulitan mencari pijakan. Tapi sekarang udah bisa lah. Tinggal kurang lebih 2-3 meter lagi nyampe di teras. Penempatan kaki yang pas akan memantapkan gerakan selanjutnya. Semakin ke atas, tingkat kesulitan pada tebing bunga semakin bertambah. Namun beberapa pemanjat bergerak turun membantu saat saya sesekali tidak mampu meraih dinding tebing. Latihan rutin yang tidak saya miliki ini bisa sangat membantu memantapkan tangan dan kaki untuk memanjat. Dagu saya nyentuh tebing, nyium tebing tadi. Meski nyali sedikit ciut, tapi rasa penasaran saya untuk menaklukkan tebing ini justru lebih besar lagi. Tarik dong kaki kanan, udah gak kuat. Ah! Mana? Wah. Nyampe pas udah mau sampai di teras ini, saya bukan manjat lagi, tapi udah merayap. Udah dagunya nyium tebing. Tapi akhirnya istirahat juga. Istirahat dulu. Jadi walaupun kita udah istirahat di teras seperti ini, kita harus tetap pakai ini. Tali pengaman. Tali pengaman ini fungsinya biar kita merasa lebih aman aja. Dan ini juga harus diiketin ke dahan pohon yang kuat seperti ini. Kalau misalnya nggak ada dahan pohon, biasa menggunakan paku tebing. Bermacam-macam sih paku tebing itu. Ada piton dan lain-lain. Saya udah ngelepas tali pengaman, sekarang saya mau lanjut lagi. Semoga bisa sampai di top. Akhirnya nyampe juga. Lihat di belakang saya. Luar biasa melelahkan. Tapi angin sepoi-sepoinya menenangkan hati. Akhirnya berhasil sampai juga di top. Kalau bikin bubur pedas harus kudu wajib pakai daun kesum ini. Kalau misalnya nggak ada daun kesum nggak bakal jadi tuh bubur pedasnya. Karena ini yang menjadi salah satu aromanya. Wangi banget. Polygonum odoratum atau daun kesum biasa tumbuh di daratan tropis Asia Tenggara dan terutama sangat mudah dijumpai di hutan Kalimantan. Daun ini juga menjadi bumbu wajib pada resep dapur khas Melayu. Tidak terkecuali
untuk menu bubur pedas. Daun kesum ini kalau dilihat-lihat, kalau diperhatiin nih, tumbuhnya sama tumbuhan lain juga. Jadi ini termasuk tumbuhan liar dan wangi banget nih. Kok nagih sih? Beda, rasanya agak pedas-pedas pahit gimana gitu. Dan wanginya tuh wangi banget. Wanginya tuh seger. Gimana ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Tradisi membuat bubur pedas sudah dikenal secara turun-temurun. Meskipun kini tidak lagi menggunakan 40 macam sayur seperti pada zaman pembuatannya dulu, namun warisan kuliner Nusantara ini tetap diminati. Tadi udah dapet tumbuhan-tumbuhan yang di hutan, tapi udah kita tambahin lagi, sekarang udah banyak. Karena nyari 40 itu ternyata lumayan susah, jadi kita ngambil yang dari ladang. Bubur pedas menggunakan beras sangrai yang telah ditumbuk. Beras ini menjadi bahan utama bubur. Kemudian dicampur dengan sayuran yang sudah dipotong-potong dan bumbu racikan khas Sambas. Meskipun menjadi makanan khas Sambas, namun cerita bubur pedas ini juga tenar hingga ke Malaysia. Ternyata enak. Bubur pedas ini emang namanya bubur pedas, tapi nggak ada pedas-pedasnya. Bubur pedas ini rasa pedasnya datang dari daun kesum. Tapi daun kesum kalau udah dicampur sama tumbuhan-tumbuhan lain, sama sayur-sayuran lain, udah nggak berasa lagi pedasnya. Emang daun kesumnya berasa banget di lidah. Dan bubur pedas ini salah satu khas Melayu Sambas. Cuman adanya di sini aja nih, di Sambas. Dan karena semuanya sayuran, ini artinya banyak serat, bagus untuk pencernaan. Saya sekarang lagi di Nasem. Saya mau ikut bapak-bapak. Kita mau cari ikan. Cari ikan di sini beda tekniknya. Mau lihat nanti seperti apa. Air sampai mana? Dalam ke tidak? Itu langsung itu gastor. Cetek, tapi ini lumpur. Lumpur. Oh. Itu. Itu kah? Iya. Lihat dong, gastornya udah muncul tuh di atas udah. Gastor yang biasa campur. Wah, mereka sudah menunggu untuk diambil sekarang ya. Kolam gastor ini terletak di tengah hamparan pohon sagu. Saya harus berhati-hati untuk masuk ke dalamnya. Selain lumpur yang dalam, pelepas sagu yang jatuh bisa dengan mudah menusuk kaki. Ya, kayaknya lepas sepatu aja. Ini airnya cetek, tapi lumpurnya yang dalam. Jadi saya mau lepas sepatu dulu. Kalau nggak, sepatu saya kayaknya nggak bisa selamat. Ikan-ikan ini dapat hidup di lingkungan yang sangat minim air. Saat musim kering tiba, ia akan membenamkan dirinya ke dalam lumpur untuk hibernasi dan bangun kembali saat musim hujan tiba. Tajam. Tuh, kalau yang begini di luar negeri namanya hillbill fishing. Ternyata di Indonesia juga ada. Di luar negeri sana lagi ngetren. Cuman ngeraba-raba di lubang-lubang dan tangkap hidup-hidup. Biasanya para pemburu gastor melengkapi dirinya dengan sebilah parang untuk membantu proses penangkapan. Air yang keruh menuntut keawasan mata para pemburu ikan gastor ini. Itu Om pakai parang terbalik kah? Tidak tajam? Iya. Kenapa begitu? Itu nanti potong. Putus. Oh iya, kalau pakai yang tajam langsung putus. Tuh, jadi pakai parangnya harus dibalik. Setelah posisi gastor terdeteksi, parang pun digunakan untuk mendapatkannya. Meski tak jarang, sang ikan salah masuk perangkap. Itu ada yang masuk celana.
Ikannya masuk celana. Ini ada juga. Wah, dapat kecil. Ya, loncat. Ya, tadi dapat adalah kecil. Dapat kecil langsung loncat. Geliat ikan gastor akan sangat terasa meski berada di bawah permukaan air. Tapi untuk mendapatkannya butuh aksi cekatan. Itu ikan apa? Betis. Ini bisa diambil juga? Iya. Tuh, tajam kah? Iya, ini tajam. Dia puasa. Duri ada. Ini tajam. Pegang dari mana ini? Tajam sekali. Iya, ini tajam. Ini ada lagi ikan besik. Ikannya ukuran kecil, tapi biasa diambil juga. Raba-raba dapat. Keberadaan ikan lain menjadi indikator keberadaan buruan kami. Itu Om dapat lagi. Kenapa saya belum dapat ya? Coba Om. Itu licin. Pegang. Ini mati. Sutoke. Ini termasuk besar kah tidak? Biasa ada lebih besar lagi? Iya, biasa ada. Ini. Tuh. Ini ikan yang kita cari. Semudah itu mendapatkannya. Cuman raba-raba, langsung ambil. Gastor atau gabus toraja dapat tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Ikan gastor juga menjadi salah satu hewan endemik Papua yang cukup terkenal di telinga para pemancing air tawar. Itu dapat lagi gastornya gede. Toki dulu Om. Tuh, gastor lagi. Kita benar-benar panen gastor. Gastornya gede. Iya, baru 10 menitan aja ikannya udah sebanyak ini nih. Nggak perlu pakai jaring, nggak perlu pakai pancing, cukup pakai tangan. Diraba-raba, dapat ikannya. Banyak juga ya. Hasil tangkapan kita gastornya sekarang sisiknya mau dibersihkan dulu. Dikerok pakai pisau seperti ini atau tidak pakai sendok juga bisa ya. Sekitar 30 kg gastor bisa diangkat dari rawa ini dalam sehari. Biasanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri atau diawetkan dengan cara digarami untuk bekal atau untuk dijual. Penggaramannya pakai garam kasar seperti ini. Nih. Setelah itu baru dimasukin ke dalam ember, disusun. Sampai jam 6. Semua ikan yang digaremin harus ditutup rapat seperti ini biar lalat nggak masuk. Kemudian dibiarkan selama 2 hari 2 malam biar garamnya itu meresap ke ikan. Ikan-ikan ini udah dimasukin ke dalam ember 2 hari 2 malam dan teksturnya menjadi lebih keras. Ini udah siap untuk dijemur ya Bu? Gastor memiliki kandungan albumin atau protein darah yang tinggi. Sangat bermanfaat untuk regenerasi sel atau penyembuhan luka. Dianjurkan bagi pasien pasca operasi dan ibu-ibu pasca melahirkan. Ikan yang udah kering, teksturnya udah lebih keras, warnanya juga udah berubah menjadi putih kecoklatan, dan ini udah siap buat dijual. Nyarinya gimana Pak?
Ini nih yang namanya tengkuyung. Tengkuyung ini sebenarnya kalau bahasa awam mungkin keong batu kali ya. Keong batu ini. Nah, ini nih di dalamnya kayak gini nih. Kayak keong biasa, warnanya hitam. Tengkuyung atau siput batu merupakan hewan moluska yang hidup di air sungai yang jernih. Berbeda dengan siput sawah atau siput air lainnya, hewan gastropoda atau berkepala di bagian badan ini memiliki bentuk cangkang mungil yang berwarna hitam pekat. Nah, tengkuyung ini biasanya nempel di bawah-bawah batu gitu. Jadi kita harus nyarinya tuh meraba-raba di bawah batu. Kalau misalnya ada jendolan kecil, langsung diambil. Itu tengkuyung. Tanpa mengenal musim, siput batu banyak menempel di balik bongkahan batu. Mereka hidup di dalam air dan memakan lumut yang ada di sekitar batu. Ini dia nih tengkuyung yang tadi udah kita cari di air terjun. Tengkuyung ini buntutnya harus dipotong seperti ini. Jadi kalau misalnya dimakan disedotnya tuh gampang, tengkuyungnya jadi lebih mudah keluarnya. Tengkuyung bambu, nama masakan khas asli Bengkayang ini. Tengkuyung dimasukkan ke dalam bambu dan dicampur dengan bumbu tumbuk khas Bengkayang. Sebelum akhirnya ditutup dengan daun pisang guna mengendapkan panas dalam bambu. Proses pematangannya pun sederhana. Cukup dibakar sambil diputar bambunya untuk pematangan yang merata.